Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perpindahan atau pengalihan dana. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Nailul Barokatin Naja, Anis Oktavia, saya sendiri Justisia, Khairun Nisa, dan Muhammad Ramadhani. Bab pertama yaitu pemindah bukuan. Dalam skema transaksi terdiri dari 3, antara rekening kelompok pasiva, antara rekening aktiva, dan antara rekening aktiva dengan pasiva. Antara rekening kelompok pasiva yang pertama ada giro dengan giro, misal transaksi bisnis antara para mitra. Yang kedua giro dengan tabungan atau sebaliknya, misal ada giro dan tabungan dengan pemilik yang sama, tetapi saat transaksi saldo giro kurang, si pemilik dapat memberi kuasa pada bank untuk memindahkan saldo dari tabungan ke giro. Yang ketiga, giro dengan deposito atau sebaliknya. Misal cek yang disetorkan atau untuk pembukuan deposito atau dana pencairan deposito yang dimasukkan ke giro. Yang keempat, tabungan dengan tabungan. Misal transaksi antar penabung. Yang kelima, tabungan dengan deposito atau sebaliknya. Misal saldo tabungan sudah banyak dan ingin memindahkannya ke deposito. Yang keenam, deposito dengan deposito. Misal pencairan deposito untuk diubah jangka waktu atau nominalnya. Selanjutnya, antar rekening aktiva. Ada 2, yaitu antar rekening pembiayaan dengan rekening giro Bank Indonesia. Misal bank menyetorkan atau mengambil dananya ke Bank Indonesia. Yang kedua, antar rekening pembiayaan, misal untuk transaksi pembayaran dan penerimaan antar nasabah. Selanjutnya yaitu antar rekening aktiva dengan pasiva. Yang pertama, giro dengan pembiayaan atau sebaliknya, misal untuk transaksi pembayaran dan penerimaan transaksi bisnis antar nasabah. Yang kedua, tabungan dengan giro Bank Indonesia atau sebaliknya, misal untuk transaksi pengiriman atau penerimaan SKNBI. Yang ketiga, deposito dengan kas atau sebaliknya, misal untuk transaksi pembukuan atau pencairan deposito. Yang keempat, giro dengan pembiayaan atau sebaliknya, misal transaksi pembayaran dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kelima, tabungan dengan pembiayaan atau sebaliknya, misal transaksi pembayaran menggunakan cek atau biliet giro dan dananya berasal dari rekening pembiayaan untuk dialihkan ke rekening tabungan. Yang keenam, deposito dengan pembiayaan atau sebaliknya, misal transaksi pembayaran menggunakan cek atau biliet giro dan dananya berasal dari rekening pembiayaan untuk dialihkan ke rekening deposito. Selanjutnya, jenis mata uang, batas nominal, dan jenis mutasi. Jenis mata uang bisa dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta mata uang asing. Batas nominalnya tidak ada batas maksimal selama dana dalam rekening mencukupi. Jenis mutasinya ada 2, debit, menarik atau memindahkan dari rekening sendiri ke nasabah lainnya, dan kredit, menerima kiriman atau pemindahan dari rekening lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Baik, selanjutnya adalah pola transaksi. Dapat dilihat di tabel tersebut merupakan raca bank umum syariah. Jadi, berdasarkan raca bank umum syariah, itu dapat terjadi mutasi atau transaksi. Yang pertama, antar rekening pasiva. Misal, Fulan memiliki rekening giro, membayar toko rezeki, memiliki rekening giro juga sebesar 5 juta. Jadi, debit giro Fulan sebesar 5 juta dan kredit giro toko rezeki sebesar 5 juta. Selanjutnya yang B, antar rekening aktiva. Misal Pak Hidayat memiliki rekening pembiayaan musyarakah
membayar Pak Taufik memiliki rekening pembiayaan musyarakah juga sebesar 10 juta. Maka debit MSA Pak Hidayat sebesar 10 juta dan MSA Pak Taufik dikredit sebesar 10 juta. Dan yang C itu antara rekening aktiva dengan rekening pasiva atau sebaliknya. Misal, Fulan memiliki rekening giro, membayar Pak Hidayat, memiliki rekening pembiayaan musyarakah sebesar 20 juta. Jadi, debit giro Fulan sebesar 20 juta dan kredit MSA Pak Taufik sebesar 20 juta. Next. Selanjutnya yaitu contoh jurnal transaksi, pemindah bukuan. Jadi yang pertama antara rekening pasiva, misal toko Rizky, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah membayar dengan cek senilai 16 juta kepada CV Bahagia. Juga nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah untuk membayar pesanannya. Jadi jurnalnya itu debitnya itu Giro Rizki sebesar 16 juta dan kreditnya Giro Bahagia sebesar 16 juta. Terus ada contoh lagi Pak Ridwan, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah membayar Pak Hakim, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah pula sebesar 24 juta. Jadi nanti jurnalnya itu debitnya tabungan Ridwan dan kreditnya tabungan Pak Hakim sebesar 20 juta. Terus ada lagi Pak Ridwan, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah menerima pembayaran dari toko Rizki, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah sebanyak 27 juta. Jadi jurnalnya itu Giro Pak Rizki pada tabungan Pak Ridwan sebesar 20 juta. Dan untuk yang kedua, antar rekening aktiva. Pak Rosidi, nasabah pembiayaan musyarakah atau MSA Bank Umum Syariah Amanah, menerima pembayaran dari Pak Majid yang merupakan nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah, berupa bilet giro sebesar 36 juta. Jadi jurnalnya itu debitnya adalah pembiayaan MSA Majid sebesar 36 juta dan kreditnya pembiayaan MSA Roshidi sebesar 36 juta. Dan untuk yang terakhir itu antara rekening pasiva ke rekening aktiva dan sebaliknya. Toko Rizki yang merupakan nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah membayar dengan cek senilai 30 juta kepada Pak Majid, yang merupakan nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah. Jadi jurnalnya itu debitnya adalah Giro Pak Rizki sebesar 30 juta dan kreditnya adalah pembiayaan MSA Majid sebesar 30 juta. Dan contoh yang terakhir itu Pak Roshidi yang merupakan nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah memberi bilet giro senilai 45 juta kepada Bu Rahma, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah untuk pembayaran utangnya. Jadi jurnalnya itu debitnya adalah pembiayaan MSA Roshidi sebesar 45 juta dan kreditnya itu adalah Giro Rahma sebesar 45 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah transfer. Skema transaksi transfer. Pengertian transfer itu yaitu pemindahan dana antar kantor cabang dari satu bank saja. Di dalam perbankan ketika masih belum menggunakan teknologi informasi, pola transfer yang dianut adalah kantor cabang pengirim seolah mengirim dananya ke kantor pusat. Kemudian kantor pusat mengambil dana dari kantor cabang pengirim untuk diberikan ke kantor cabang tujuan. Dan kantor cabang tujuan mengambil dana dari kantor pusat. Seperti contoh, Pak Ridwan adalah nasabah BUS Muamalah Cabang Yogya, mengirim uang atau dana ke Pak Majid, nasabah BUS Muamalah Cabang Jakarta, maka mekanismenya adalah
dana dari rekening Pak Ridwan BUS Muamalah Cabang Yogya, kemudian ditransfer ke BUS Muamalah Kantor Pusat, kemudian menuju BUS Muamalah Jakarta, rekening Pak Majid. Next. Pola transaksi transfer. Misalnya, Fulan, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogya membayar Pak Ahmad, nasabah Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Surabaya, sebesar 30 juta. Jadi dari Yogya ke cabang Surabaya. Jurnalnya Giro Fulan pada tabungan Pak Ahmad sebesar 30 juta. Next. Kemudian contoh jurnal transaksinya. Transfer masuk. Contohnya Pak Ridwan adalah nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah Cabang Yogya menerima kiriman sebanyak 40 juta dari Pak Rahman, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah Cabang Surakarta untuk pembayaran utangnya. Jadi jurnalnya di Bank Umum Syariah Amanah Cabang Surakarta adalah giro pada RAK sebesar 40 juta. Kemudian jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Cabang Yogya adalah RAK pada tabungan Ridwan sebesar 40 juta. Next. Kemudian contoh jurnal transaksi transfer keluar. Pak Rosyidi adalah nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah Cabang Yogya, membayar pemesanan sejumlah barang dagangannya senilai 50 juta kepada CV Sentosa, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah Cabang Surabaya. Jurnalnya di Bank Umum Syariah Amanah Cabang Yogya adalah pembiayaan musyarakah pada RAK sebesar 50 juta. Dan jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Cabang Surabaya adalah RAK pada Giro CV Sentosa sebesar 50 juta. Kemudian disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang clearing. Next. Skema transaksi dari clearing yaitu sudah menggunakan teknologi informasi. Namun yang masih memiliki kesamaan dengan mekanisme clearing lama yaitu pada clearing pada sistem ini masih terdapat debit transaksi yang menggunakan surat berharga seperti cek atau biljet giro. Mekanismenya terdapat aliran dokumen dan aliran dana. Next. Misalnya, si Fulan nasabah Bank Umum Syariah Amanah menerima cek dari toko Rizki. Nasabah Bank Umum Syariah Barokah, maka dananya dapat diterimanya dengan dua cara, yaitu dengan cara tunai atau cara clearing. Nah, jika si Fulan ini ingin menarik secara tunai, maka ia harus mendatangi bank toko Rizki dengan menyerahkan cek untuk diambil uangnya. Namun jika si Fulan ingin dananya itu masuk ke rekeningnya, maka ia harus ke Bank Umum Syariah Amanah. Maka cek tersebut cukup diserahkan ke Bank Umum Syariah Amanah untuk kemudian dibawa ke lembaga clearing. Biasanya di kantor Bank Indonesia setempat yang akan diserahkan kepada petugas umum Syariah Barokah. Selanjutnya oleh petugas Bank Umum Syariah Barokah, cek tersebut dibawa ke kantor banknya untuk kemudian diambil dananya. Next. Dalam proses pencairan clearing tersebut terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama aliran dokumen dari bank penagih ke bank tertagih. Yang tahap kedua yaitu aliran dana dari bank tertagih ke bank penagih. Untuk transaksi clearing kredit, bank pengirim langsung mengirimkannya ke lembaga clearing dan lembaga clearing mengirimkan dananya ke bank penerima untuk dibayarkan ke rekening nasabah penerima. Next. Jenis uang clearing hanya ada dalam mata uang rupiah saja dan besar nominal yang dikirim itu
sesuai dengan Bank Indonesia maksimal adalah sebesar 500 juta. Next. Jenis mutasi antar rekening. Jenis mutasi debit atau menarik atau memindahkan dari rekening lain ke rekening nasabah penagih, dan kredit mengirimkan atau memindahkan dari rekening dia ke rekening lain di bank lain, baik pihak orang ataupun pihak yang sama maupun milik nasabah lain. Next. Pola transaksi. Ada dua pola transaksi. Yang pertama, mutasi debit. Misal, Pak Hidayat, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta membayar pada Pak Edo. Nasabah Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Yogyakarta sebesar 25 juta dengan cek. Nah, penanganan transaksi di atas itu dapat menggunakan dua aliran, yaitu yang pertama aliran dokumen dan yang kedua adalah aliran dana. Aliran dana atau asumsi saldo mencukupi dan formalitas terpenuhi. Next. Nah, dari contoh di atas kita dapat membuat jurnalnya, yaitu debit pada MSA Pak Hidayat sebesar 25 juta, pada giro BI sebesar 25 juta. Terus selanjutnya giro bus amanah pada giro bus amanah 25 juta pada giro bus muamalah 25 juta. Selanjutnya giro BI kredit sebesar 25 juta pada giro Rido sebesar 25 juta. Next. Yang kedua yaitu mutasi kredit. Misal, Fulan adalah nasabah Giro Bank Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta membayar ke Bu Rohmah, nasabah Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Yogyakarta sebesar 15 juta. Jurnalnya yaitu yang pertama, transaksi di Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta, Giro Fulan sebesar 15 juta pada Giro BI sebesar 15 juta. Selanjutnya transaksi di Bank Indonesia Yogyakarta yaitu lembaga clearing, Giro Bus Amanah sebesar 15 juta pada Giro Bus Muamalah sebesar 15 juta. Selanjutnya transaksi di Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Jogja yaitu Giro BI kredit sebesar 15 juta pada Giro Rahmah sebesar 15 juta. Next. Contoh jurnal transaksi. Nah, di clearing lokal itu terdapat clearing debit dan clearing kredit atau SKNBI. Nah, clearing lokal debit itu yaitu Pak Rosyidi, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah di Jakarta menyetorkan ke banknya cek senilai 27 juta sebagai pembayaran dari PT Kawan nasabah Giro Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta untuk ditagihkan. Jurnalnya yaitu jurnal saat pembayaran di Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta, Giro PT Kawan sebesar 27 juta pada Giro BI sebesar 27 juta. Selanjutnya jurnalnya yaitu jurnal di Lembaga Clearing Bank Indonesia, Giro Muamalah sebesar 27 juta pada Giro Amanah sebesar 27 juta. Selanjutnya jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, yaitu Giro BI sebesar 27 juta pada pembiayaan MSA sebesar 27 juta. Next. Clearing lokal kredit yaitu Tokoh Rizki nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta membayarkan tagihan Pak Akbar nasabah Giro Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta sebesar 32 juta. Jurnal saat pembayaran di Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta yaitu Giro Rizki sebesar 32 juta pada RAK sebesar 32 juta. Selanjutnya jurnal di Bus Amanah Kantor Pusat yaitu RAK Yogyakarta sebesar 32 juta pada Giro BI sebesar 32 juta. Selanjutnya jurnal di Lembaga Clearing atau Bank Indonesia yaitu Giro Amanah sebesar 32 juta pada Giro Muamalah sebesar 32 juta. Next. Selanjutnya, jurnal di Bus Amanah Kantor Pusat, yaitu Giro BI sebesar 32 juta pada RAK Yogyakarta sebesar 32 juta. Dan yang terakhir, jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta, yaitu RAK sebesar 32 juta pada Giro Akbar sebesar 32 juta. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu BI RTGS. Skema BI RTGS yaitu misal Fulan nasabah Bank Umum Syariah Amanah kantor cabang Yogyakarta ingin mengirim yang besaran nominalnya yaitu 500 juta ke atas ke Pak Rahmat nasabah Bank Umum Syariah Muamalah kantor cabang Bandung. Terkait pemindahan dana ini, maka proses pengiriman dana pada transaksi BI RTGS adalah dari Fulan atau baik secara tunai maupun dananya berasal dari rekening dia yang diserahkan atau diambil oleh pihak Bank Umum Syariah Amanah kantor cabang Yogyakarta yang selanjutnya diteruskan ke kantor pusatnya di Jakarta. Kemudian berlanjut ke kantor pusat Bank Indonesia Jakarta atau khususnya yang menangani transaksi BI RTGS. Kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta selanjutnya memindahkan dana dari rekening kantor pusat Bank Umum Syariah Amanah ke rekening kantor pusat Bank Umum Syariah Muamalah yang ada di Jakarta. Proses selanjutnya dana tersebut dikirimkan ke kantor cabangnya di Bandung untuk dibayarkan atau dimasukkan ke rekening Pak Rahmat. Next. Pola transaksi, misal Fulan nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah kantor cabang Jakarta membayar Pak Zubair nasabah Bank Umum Syariah Muamalah kantor cabang Makassar sebesar 675 juta. Transaksi di Bank Umum Syariah Amanah kantor cabang Jakarta yaitu debit 675 juta. Dan transaksi di Bank Umum Syariah Amanah kantor pusat Jakarta yaitu 675 juta. Transaksi di Bank Indonesia kantor pusat Jakarta giro 675 juta. Transaksi di Bank Umum Syariah Muamalah kantor pusat Jakarta giro BI 675 juta. Transaksi di Bank Umum Syariah Muamalah kantor cabang Makassar debit 675 juta. Next. Contoh jurnal transaksi BI RTGS keluar PT Kawan atau nasabah Giro Bank Umum Syariah Muamalah yang ada Yogyakarta membayar tagihan Pak Salim yaitu nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah Palembang sebesar 675 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah yang ada di Yogyakarta. Di Giro PT Kawan sebesar 675 juta. Di Jurnal Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Pusat Jakarta RAK 675 juta. Jurnal di Bank Indonesia Kantor Pusat Giro Muamalah 675 juta ke Giro Amanah 675 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Kantor Pusat Giro BI 675 juta ke RAK 675 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Palembang RAK 675 juta ke pembiayaan MSA Salim 675 juta. Next. BI RTGS yang masuk Pak Rozak itu nasabah Bank Giro Umum Syariah Muamalah Yogyakarta menerima hasil tagihannya dari Pak Akbar itu nasabah Giro Bank Umum Syariah Barokah Medan sebesar 750 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Barokah Medan Giro 750 juta ke RAK 750 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Barokah Kantor Pusat Jakarta RAK 750 juta ke Giro BI 750 juta. Jurnal di Bank Indonesia Kantor Pusat yaitu Giro Barokah 750 juta ke Giro Muamalah 750 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Pusat Jakarta Giro BI 750 juta ke RAK 750 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta RAK 750 juta ke Giro Bapak Rozak 750 juta. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.